Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh dunia. Pagi ini saya ingin mereview pekerjaan kita, hobi kita terkait dengan ternak-ternak kambing. Namun review pada pekan kali ini ringan-ringan saja lah ya. Lebih mengulang-ulang gitu, karena beberapa konten yang terdahulu itu kan berat-berat gitu ya, butuh pendalaman dan pengamatan secara lebih detail. Maka pekan kali ini saya hanya ingin mengingatkan kembali kita para peternak kambing, terutama ya peternak pemula lah. Kalau dalam definisi saya itu peternak pemula itu apa sih? Peternak pemula adalah orang yang memulai usaha ternak kambing dalam skala paling kecil dan dimulai dari 0 tahun sampai 5 tahun lah. Itu disebut dengan pemula kalau untuk peternak. Bagi saya sih, tapi bagi rekan-rekan ya silakan saja. Artinya buat saya kalau di bawah 5 tahun itu belum bisa dikatakan sebagai orang yang expert atau advance di level ternak kambing gitu ya. Karena banyak peristiwa yang akan terjadi di dalamnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengatasi persoalan yang mungkin muncul dalam 5 tahun pertama dalam ternak kambing itu, ada baiknya kamu simak terus channel YouTube kesayangan kita ini, dan terus subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya supaya terus berkembang, kita maju bersama lah ya. Dan menjadi peternak adalah salah satu pekerjaan yang sebenarnya cukup menggiurkan, cukup menjanjikan, karena penghasilan yang didapatkan itu sebenarnya relatif tinggi apabila kita menghitungnya dari sisi modal gitu ya. Usaha peternakan masih menjadi kegiatan ekonomi yang cukup sentral, karena kebutuhan manusia akan ternak, salah satunya kambing, itu juga semakin meningkat karena berbagai faktor. Di antaranya, kalau di Indonesia itu kita mempunyai surplus demografi gitu ya, dan itu juga menjadi faktor yang penting bagi peningkatan kebutuhan hewan ternak, terutama untuk pedaging. Beternak kambing bisa menjadi pilihan karena saya akui pasarnya masih cukup luas gitu ya. Ketersediaan juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan per daerah, kalau saya sebut seperti itu, atau per wilayah gitu ya. Karena di Bintan sendiri, Tanjung Pinang dan Bintan khususnya, itu masih ngimpor kambing-kambing dari daratan Sumatera. Kemudian sebenarnya melakukan praktek ternak kambing itu bisa dikatakan ya gampang-gampang susah juga lah, tergantung bagaimana perawatan yang diberikan. Kejelian kita memilih pakan juga, sanisitas kandang menjadi faktor yang sangat penting di dalamnya gitu. Karena berikut ini akan saya gambarkan bagaimana 10 tips efektif untuk sukses berternak kambing bagi kita semua, yang saya sebenarnya hanya mereview dari konten-konten terdahulu. Yang pertama adalah saya ingatkan kembali untuk memilih jenis kambing yang akan diternakan. Pertama, peternak yang harus dilakukan yaitu memilih kambing yang akan diternakan seperti
hewan lain pada umumnya, karena kambing juga memiliki keberagaman jenis yang berbeda-beda yang juga memberikan segi keuntungan yang berbeda juga. Pemilihan jenis kambing itu harus disesuaikan dengan keinginan kita secara individu terlebih dahulu agar timbul kesukaan gitu ya, kecintaan gitu, sehingga dengan begitu kita akan setia gitu, by all means lah gitu, apapun yang terjadi itu dulu kan begitu. Kemudian yang kedua, perhatikan kandang kambing. Syarat utama yang perlu diperhatikan dalam membangun peternakan kambing adalah salah satunya yaitu bagaimana kita membangun kandang. Kandang di sini sebagai tempat perawatan dan pengawasan kambing, perlindungan kambing yang ketika tidak dibangun dengan baik itu sebenarnya justru mengancam eksistensi usaha ternak kita gitu lah. Sebagai kebutuhan utama bahwa kami yang diternakan juga memerlukan pemberian pakan yang baik, karena beternak kambing harus memperhatikan pakan hijauan yang diberi, karena jika kurang kambing akan terganggu pertumbuhannya. Ternak ini memerlukan pakan sekitar 5-7 kg per hari setiap ekornya. Itu kambing dewasa ya. Karena kenapa saya mengasumsikan itu setiap kambing adalah dewasa? Karena pada intinya sama, kambing anak-anak pun volume makannya kecil, tapi kita kasih makan induknya karena dia masih menyusui ke induknya. Induk yang lagi hamil dan menyusui itu boros pakan gitu ya, banyak makannya. Jadi intinya ya kalau hitung-hitungannya sama antara kambing dewasa dengan kambing anak-anak, kebutuhan pakannya hampir sama gitu. Maka bisa dihitung sekitar 5-7 kg per ekor per hari. Kemudian yang keempat, memilih kambing yang berusia sekitar 5-6 bulan untuk pembesaran. Ini bagi usaha pembesaran gitu ya. Termasuk juga ketika kamu akan memulai usaha ternak baru atau ingin menambah jumlah indukan dalam rangka breeding misalnya. Itu di usia kambing 5-6 bulan. Karena di situ kita bisa menilai bahwa kambing itu baik atau tidak gitu ya. Bisa dilihat. Nah, di harga di usia kambing itu juga harga masih relatif cenderung lebih murah gitu ya, daripada kita harus memilih bibit yang sudah siap, yang sudah jadi, kemudian harganya juga cenderung lebih mahal kan begitu. Kemudian yang kelima, memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit. Penyakit dan kesehatan kambing adalah dua hal yang perlu diperhatikan dalam beternak kambing ini. Ada banyak cara bagi penyakit untuk hinggap di hewan ternak kita, tapi hal utama yang paling sering menjadi penyebabnya adalah faktor kebersihan kandang, faktor kebersihan lingkungan gitu ya. Jadi kalau bisa, meskipun kandang kita itu tidak dicuci, kalau bisa dibersihkan setiap hari lah. Itu kenapa kandang kambing perlu dibuat kandang panggung gitu. Kemudian yang keenam, silase dan fermentasi pakan sebenarnya saya tidak menyarankan ketika kita masih bisa ngarit gitu ya. Soalnya nggak masuk akal juga punya ternak kambing tapi nggak ngarit, itu kayaknya nggak logis juga gitu loh. Maka pakan silase dan fermentasi itu bisa menjadi alternatif sih sebenarnya, cuma tidak utama lah. Kemudian yang ketujuh, pakan ternak alternatif yang harus diperhatikan adalah bahwa kita harus punya ilmunya, pengetahuan akan pakan alternatif yang berfungsi saat ternak kekurangan pakan, agar kita bisa memberikannya secara lebih hati-hati, karena pakan alternatif itu kan dibutuhkan manakala misalnya hujan terus menerus gitu ya, atau kemarau yang panjang sehingga ketersediaan sumber pakan hijauan itu menurun gitu. Tapi kalau di tempat saya itu jaranglah terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedelapan, melakukan manajemen dan tentu saja perencanaan keuangan ternak itu dengan baik. Saya sudah membagikan
sebuah video terdahulu, saya lupa berapa bulan yang lalu, itu sudah ada rincian biaya yang diperlukan untuk memulai usaha ternak kambing dengan skala misalnya 10 ekor gitu ya. Dan itu perlu kita pelajari lah dengan detail agar kita tidak, beternak kambing itu tidak hanya perihal membesarkan dan menjual kambing saja gitu, tetapi manajemen itu menjadi sesuatu yang kemudian perkembangannya terus kita ikuti gitu deh. Karena kedepannya itu banyak PR yang akan kita pikirkan, banyak perencanaan yang akan kita pikirkan setelah melihat tumbuh kembang usaha ternak kita. Kemudian yang ke-9 adalah kuasai bagaimana breeding yang baik. Karena sebagai pemula kita akan berpikir peternakan hanya biasanya ya itu perihal memelihara anakan hingga menjadi satu kambing yang dewasa kemudian siap dijual. Padahal bukan itu. Tidak cukup sampai di situ, tetapi ada hal yang bisa dilakukan agar ketersediaan anakan ini bisa dilakukan sendiri dengan cara breeding secara terus menerus gitu loh. Karena bukan hanya untuk kebutuhan kita saja sih, bisa jadi kita menjadi supplier bagi individu atau peternak-peternak lainnya gitu ya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah tentu saja memilih indukan yang baik. Jika tertarik untuk melakukan produksi pada pembibitan kambing, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana indukannya. Indukan akan sangat berpengaruh terhadap anakan yang nantinya dihasilkan, karena setiap anakan pasti akan memiliki sifat genetik yang relatif sama dengan induknya, baik jantan maupun betina. Jadi begini, ketika kita memulainya dengan cara yang sangat minim, misalnya 2 ekor kambing betina, itu yang kita mampu, baik mampu dari sisi kandang, baik mampu dari sisi pemberian pakan, baik mampu dari sisi perawatan, misalnya karena keterbatasan waktu kita, maka dengan termasuk kebutuhan keterbatasan modal ya, maka dengan 2 bibit kambing betina itu kita jantannya bisa minjem gitu loh, atau sewa gitu. Kalau di tempat kami cukup minjem sih, cuma kita minjem sekitar 4 hari lah sampai 1 minggu untuk 2 ekor kambing. Tapi biasanya kita bertanggung jawab terhadap kebutuhan nutrisi dari kambing jantan yang sedang kita gunakan jasanya untuk mengawini gitu. Atau bisa saja kamu beli inseminasi di dinas kan begitu. Itu pilihan lah, karena kita sendiri akan menentukan bahwa kita sudah pasti memilih bibit-bibit yang berkualitas gitu ya untuk keberlangsungan ternak kambing kita. Sekali lagi dalami tutorial-tutorial ternak kambing. Channel sudah banyak yang bahas tentang itu untuk meminimalisir kegagalan. Jangan percaya mitos, karena di lingkungan atau di komunitas ternak kambing itu masih banyak yang percaya dengan mitos-mitos gitu. Tolong jangan percaya, karena pada dasarnya kita lah yang menentukan keberhasilan ternak kita. Dukung terus guys channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya. Terima kasih. Saya mohon maaf ya apabila kurang baik dalam penyampaian, kurang benar gitu, karena saya lebih banyak bercerita tentang pengalaman saja sih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.